Antara supply dan demand SDM pelayaran itu harusnya ditampung oleh INSA, karena harusnya Sesuatu yang berbasiskan komputer itu sudah mutlak sekali. betul, Jadi di saat kita dulu menggunakan peta dari kertas, betul. Sekarang negara-negara EGIS, ya. inventor itu sudah ada EGDIS ya. Computer based training ini kan sebenarnya seperti menduplikasi apa yang ada di atas kapal ya. Betul, Baik itu anjungan ataupun kamar mesin. betul. Nah, jadi ini jauh lebih baik ketimbang orang membaca dan berimajinasi. Bicara sama teman-teman saya ya. Kadang kita menyeleksi sopir kita yang untuk membawa Alphard itu detail sekali. Betul, Harga Alphard 2 miliar. betul. Sekarang harga, kita nggak usah ngomong kapal-kapal kontainer besar lah. Betul. Kapal harbor tak aja harganya 80 miliar. Masa tidak lebih detail lagi kita menyeleksi calon kapten kita? Selamat pagi, pada hari ini kita ketemu lagi di Ship Talk with Kapten Rudiana. Pada hari ini kami kedatangan tamu dari INSA, yaitu Kapten Arifin Hasibuan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa disimak bersama, ditonton bersama untuk kemajuan dunia maritim. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengambil hikmah dari pembicaraan ini. Selamat pagi Pak Kapten Jenderal Arifin. Selamat Terima pagi, kasih atas Pak kedatangannya Rudiana. pada hari ini. Iya. Mudah-mudahan Adinda dalam keadaan sehat. Tapi sebelum Alhamdulillah. kita mulai pembicaraan mungkin ada satu pantun ya. Jalan-jalan dari Semarang membawa bandeng tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Rudiana ini mentor saya, ini panutan saya di sekolah, di dunia pendidikan dan juga di dunia kerja ya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Saya Zainal Arifin Hasibuan, karena saya dulu jurusannya nautika dan menjadi nahkoda kapal, orang menyebutnya Kapten Zainal Hasibuan. Jadi saat ini saya kerja di perusahaan yang kami dirikan sendiri, pelayaran Karya Lentari Perdana, itu khusus di pelayaran offshore. Dan juga kami ada perusahaan konsultan yang lebih banyak di pekerjaan fisik, seperti perbaikan-perbaikan bawah air, pekerjaan salvage, kapal-kapal kandas, kapal terbakar, juga pekerjaan-pekerjaan seperti rambu navigasi, pipa bawah air. Betul. Terus yang lainnya sekarang saya aktif di INSA, Pak Rudiana, Iya. sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Ini sudah periode yang ketiga ya di bawah kepemimpinan Ibu Karmelita. Iya. Mungkin itu yang menjadi highlight daripada kegiatan saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapten Arifin. Beliau banyak sekali kegiatannya ya. Beliau punya perusahaan sendiri dan beberapa kegiatan. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan buat kita pada hari ini menggali dari narasumber apa sih mungkin intuisa, makanya itu mungkin perusahaan pelayaran, karena kadang-kadang lingkungan itu hanya dikenal oleh hanya bangsa maritim aja. Untuk di luar maritim kadang-kadang orang melihat INSA itu apa sih, kadang-kadang Betul, seperti itu betul. kan. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan pertama mungkin bisa dijelaskan INSA itu apa sih kira-kira, Pak? Oke. Jadi memang kita di Indonesia ini orang yang bergelut di industri maritim itu sedikit sekali, Bang Pak. Betul. Sekitar 1% aja daripada seluruh populasi Indonesia. Jadi INSA itu adalah Indonesian National Ships Owners Association, Betul. Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia. Iya. Jadi berdiri sejak tahun 1967. Iya. Kami ada di 52 kota pelabuhan di Indonesia. Kami memiliki 1.278 anggota perusahaan pelayaran dengan jumlah kapalnya mungkin all together mungkin sekitar 40.000. 10.000. Jadi besar dan memang sudah lumayan lama sekali eksis di Indonesia. Iya. Demikian, Pak. Ya, itulah yang disebut dengan INSA ya. Adalah satu persatuan perkumpulan pengusaha pelayaran di Indonesia ya. Betul. Indonesia yang udah eksis mungkin kurang lebih sekitar 50 tahun lebih ya. 58 Dari tahun. 58 tahun ya. Nah, berarti kiprahnya sebetulnya udah banyak untuk Indonesia. Banyak, Pak. Karena apalagi yang kita yang bergerak di bidang pendidikan pelayaran itu tidak terlepas dari antara supply dan demand SDM pelayaran itu harusnya ditampung oleh INSA, karena harusnya. Betul. Tapi kadang-kadang selain itu mungkin juga karena kondisi dan juga yang lain sehingga banyak SDM yang belayar ke luar negeri ya, Betul seperti sekali. itu. Mungkin dari seperti itu mungkin ada beberapa perkembangan teknologi pascanya COVID di mana perkembangan pendidikan berubah.
Mm-mm. Yang tadinya kita harus tatap muka. Ini perkembangan teknologi makin lama makin berkembang. Itu ada computer based training atau CBT. Untuk dunia pelayaran kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan itu seperti apa, Pak? Baik. Gambarannya. Sebenarnya hal ini sudah terjadi dan dilakukan di belahan dunia lain ya, seperti Iya, di Eropa ataupun di betul, Amerika Utara betul, ataupun Jepang ya. Jadi kebutuhan akan sesuatu yang berbasiskan komputer itu sudah mutlak sekali. betul, Jadi di saat kita dulu menggunakan peta dari kertas, betul. Sekarang pada negara-negara EDIS ya. inventor itu sudah ada Ada, ECDIS ya. Dulu kita menggunakan sextant, sudah ada sekarang GPS di GPS, mana-mana. betul. Nah, jadi ini memang sesuatu yang memang pasti terjadi. Dan ini kita wajib mengetahui, bahkan juga kalau bisa tidak 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 sampai tidak hanya sampai kepada level pengguna. Iya, Artinya kebutuhan Indonesia terhadap adanya computer based training ini kalau bisa kita juga menjadi pembuat peralatannya, Pak. oh, gitu, Kalau sangat bisa ke baik. Iya, depannya ya. iya, Kalau sekarang kita membiasakan diri menggunakan komputer sebagai apa media tes, media pembelajaran. apa namanya simulasi Iya, pelajaran, mungkin ke depannya Indonesia kalau bisa juga membuat begitu, Pak. iya, Karena kebutuhannya besar, Pak. betul. Terima kasih. Memang harapan itu kita udah coba di ARI ini, PT ARI ini kita udah membuat CBT dengan nama Blue tuh. Jadi Blue Oh, jadi itu sudah buat sendiri, udah Pak ya? biar sendiri. Itu Blue itu Basic Learning for Ultimate Excellence. Nah, Excellence. itu kira-kira itu harapan kita itu bisa pembelajaran taruna-taruna itu mungkin atau pasis itu bisa Ya, ya, bekerja ya, 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 ya. dengan menggunakan CBT itu, Pak. Ya. Tapi itu baru tinggal harapan, Pak. Mungkin nanti Insa bisa mendorong, Pak. Oh, dengan Harapan itu dengan senang hati, Pak. betul-betul Dengan senang hati, betul. dengan senang hati. Makanya itu saya harapkan harapan apa Insa terhadap perkembangan CBT yang paling membantu pelaut dalam pelatihan atau sertifikasi. Jadi harapannya adalah kita memangkas semua kendala-kendala waktu, kendala jarak, Betul, kendala tempat ya, Pak ya. betul, Dan memang kalau bisa juga memang tempat-tempat seperti ini eh, nantinya tidak betul, hanya di kota-kota besar. betul, Artinya kan ini sudah memangkas semua kebutuhan terhadap proses-proses pengajaran, betul, proses-proses tes, proses-proses simulasi yang kalau dulu kita mesti naik ke atas kapal betul, melihatnya. betul, Kita mesti apa namanya benar-benar memiliki bagian-bagian daripada mesin kapal untuk teman-teman engineer. Nah, sekarang kan semua bisa disimulasikan dengan baik dengan kemajuan teknologi ini. betul, Harapannya memang semua bisa ada. Kalau INSA ada di 52 kota pelabuhan, Pak, betul. ya harapannya kalau bisa adalah di 52 kota 52 pelabuhan. betul, Sehingga kita selalu berdampingan dengan betul, industrinya. betul, Demikian, Pak. betul. Ya memang itu harusnya antara user dan pendidikan itu harusnya harus saling bergandeng tangan. Jadi Betul, link and match-nya ketahuan ya, Pak ya. betul, Ya kadang-kadang selama ini penerimaan siswa kemana, perusahaan kemana. Jadi akhirnya nggak betul. link and match-nya belum ketemu. Sayang sekali. Harusnya kan kalau kita ini kan pembelajaran kompetensi ya, Betul, kompetensi yang lebih ke vokasi. betul, Jadi di mana antara pekerjaan dengan pendidikan itu harusnya betul. saling menunjang. Nah mungkin dari situ-situ mungkin bagaimana efektivitas CBT dalam pelatihan keterampilan dibanding dengan metode tatap muka. eh Tentu ini banyak sekali membantu, Pak. Banyak Iya, sekali membantu karena tatap muka juga kan kalau face to face one 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 on one ya, itu efektif. betul, Tapi kan kalau muridnya ada banyak tidak bisa juga one on one. betul, Kalau one against satu kelas betul, sering sekali tidak efektif. betul, Kita mesti membuat parameter-parameter bagaimana tes ataupun simulasi berlangsung dengan fair. Nah, betul. dengan adanya sistem komputer ini semua kan bisa direkayasa. Rekayasa, betul, Bagaimana setiap orang walaupun dia bekerja di rumah sendiri, tapi dia tidak bisa artinya memanipulasi jawaban-jawabannya. betul. Ini sangat baik sekali, Pak. Sangat Jangan baik sampai sekali. buat industri, jadi sangat memudahkan, mempercepat, juga adaptif lah Iya, dengan perkembangan di betul, dunia betul, luar. betul, betul. Demikian. Waduh. Terima kasih, sangat menarik nih pembicaraan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak oleh semua insan maritim ya Terima kasih, mengenai Pak. pendidikan dan user itu memang harus satu sejalan dan bisa dikembangkan ke depannya lebih baik lagi. Tantangan terbesar dalam implementasi CBT di perusahaan pelayaran nasional kira-kira apa, Pak ya? Saya pikir secara umum ya masyarakat Indonesia memang biasanya Betul, kita agak-agak relaktan terhadap hal-hal baru ya, betul, Pak ya. betul.
Tapi begitu kita masuk, kita penetrate ke dalam, sosialisasi, memperkenalkan lewat berbagai cara, Betul. mereka akan sadar bahwa oh ternyata ini jauh lebih mudah. Hmm. Jadi kalau dulu ingat ya, kita Indonesia pertama kali menerapkan wajib AIS, Betul. AIS. Ais. Tentangannya besar, Pak. Betul. Ya, setelah dijelaskan manfaatnya, setelah terbukti, baru. Makanya memang perlu agen-agen yang menyuarakan, menyampaikan ini. Biasanya kita perlu beberapa, apa namanya kalau kita bilang, super brand. Iya. Misalnya Bapak bekerja sama dengan super brand dalam dunia maritim, apa namanya? Namanya misalnya, mohon maaf, misalnya Betul. INSA, Betul. Pelindo, BKI, lalu Betul. sekolah pelayaran, apa yang populer. Betul. Nah, itu akan membantu masyarakat lebih cepat mempercayai dan mau ikut dalam program-program dan hasil yang kita sudah buat. Betul. Mungkin demikian, Pak. Iya, mungkin seperti itu ya. Kayak kadang-kadang kalau masyarakat kalau belum kenal itu dia tidak mau. Relaksan. Dia akan Dia tutup diri, Pak. Iya, akan resisten ya dengan Resisten. kondisi itu. Tapi kalau Biasa. begitu dia tahu apa manfaat dan sebagainya, ya dulu juga kebetulan waktu bagaimana menerapkan AIS di atas kapal harus menggunakan itu, resistennya tinggi sekali dalam Saya termasuk yang menolak dulu, Pak. Tapi begitu tahu manfaat Iya. itu sangat membantu perusahaan Baik, pelayaran Pak. juga Baik. sebetulnya kan. Bagaimana regulasi dan standar IMO serta instansi terkait Indonesia dengan CBT ini? Sebenarnya AIMO sudah membuat aturan mengenai ini, pemerintah juga sudah membuat aturan mengenai ini. Memang selama ini kan itu umumnya terpusat kepada lembaga pendidikan di dalam lingkup BPSDM ya, khusus pelaut ya di BPSDM ya, ya perhubungan ya di bawah perhubungan. Nah, kan kita juga tahu kayaknya berharap perhubungan ada di kalau INSA bilang 52 kota aja susah Pak ya. Maka institusi yang memang kredibel, kompeten, mempunyai standarisasi bagus, terlepas dia swasta juga, kenapa tidak? Artinya kan ini teknologinya Pak ya. Betul, teknologinya betul. Saya setuju itu karena kalau kita mengandalkan pemerintah belas sekolah pelayaran betul di seluruh Indonesia itu agak dan sulit. Sekarang Pak, ingat Pak, dengan pemerintahan yang baru semua diminta serba batasi budgetnya, kurangi budget Pak. Jadi ya ada kekhawatiran itu berimbas juga ke dalam dunia pendidikan Pak. Iya. Jadi ya silakan aja. Itu akan berdampak pasti Pak, pasti. Dengan pemerintah memotong anggaran-anggaran untuk kepentingan yang lain, ini pasti akan berimbas. Karena dulu mungkin ada DPM lah istilahnya. Iya. Pelaut bisa gratis mengikuti beberapa kursus. Betul. Sekarang dengan nggak ada itu, ya harus bayar sendiri, agak repot juga. Makanya artinya biarkanlah teman-teman yang profesional dari swasta ikut membantu ya. Jadi kita mesti melihatnya bahwa ini bukan berkompetisi ya. Betul. Ini sama-sama punya keinginan ikut membantu memajukan pelaut Indonesia. Betul. Ingat, produknya adalah pelaut yang qualified, yang at the end of the day akan menjadi, kalau kita bilang, agen kemajuan ekonomi bangsa. Ataupun juga sebagai penghasil devisa kalau dia kerja di kapal asing. Betul. Demikian Pak. Ya kan, karena kita mencetak pelaut itu bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri sebetulnya. Tidak. Kepentingan luar negeri itu yang menggunakan devisa buat negara. Jumlahnya besar sekali Pak. Besar sekali betul. Ya, kalau cuma sekarang kita masih kesulitan mengevaluasi atau mendata berapa jumlah pelaut yang ada di Indonesia, berapa pelaut yang keluar negeri. Betul. Nah itu masih belum punya track. Mungkin kalau kalau kita bicara yang keluar negeri, mungkin lebih tepatnya kita bertanya ke teman-teman di SIMA. Konsorsium Indonesian Mining Agency, Pak Gatot Sudewo. Beliau ketuanya, ataupun ada namanya Mas Angga, ataupun Dimas. Ya. Gitu. Mereka lebih tahu siapa-siapa yang keluar negeri, karena umumnya mereka mengurus pelaut-pelaut yang keluar negeri. Itu seluruh Indonesia ya? Ya Pak. Seluruh Indonesia ya. Kalau mining yang menjadi anggota SIMA ya, tapi ada yang mining yang bukan tidak anggota juga, ya. Tapi minimal dia bisa menjadi representasi lah. Ya. Oke. Demikian. Terima kasih informasinya. Yang berikutnya mungkin bagaimana dampak positif dan penggunaan CBT terhadap keselamatan dan efisiensi di pelayaran? Iya, jadi computer based training ini kan sebenarnya seperti menduplikasi apa yang ada di atas kapal ya. Betul. Baik itu anjungan ataupun kamar mesin. Betul. Nah, jadi ini jauh lebih baik ketimbang orang membaca dan berimajinasi. Betul. Dia dikasih pelajaran di dalam kelas, dosennya berbicara, muridnya tidur, muridnya nggak mendengarkan karena nggak menarik. Jadi pelajaran yang menarik adalah melakukan sesuatu, melihat sesuatu, menyentuh dengan sesuatu, aktivitas. Nah makanya belajar di tempat yang kita sebut simulator ini itu mungkin bisa 20 atau sampai 50 kali lebih efektif ketimbang pembelajaran kelas di dalam classroom. Betul. Karena mereka menyentuh dan bertanya serta ya itulah gambaran yang ada di kapal. Jadi kalau dibilang
efektivitasnya sangat efektif, Pak. Sangat Iya, efektif. sangat efektif ya. Hanya ada satu aja mungkin adalah wawancara untuk mengetahui soft skill seseorang. Betul. Itu mungkin Itu perlu ya. Itu pasti perlu ya. itu kayaknya masih Masih dibutuhkan diperlukan. kemampuan human Human. untuk melihat orang lain atau Betul. kandidatnya Betul. bagaimana sikap-sikapnya Saya setuju tentang. itu. Betul, betul. Kalau yang lainnya bisa komputer, Pak. Banyak komputer. Bisa. Untuk meningkatkan kompetensi ya. Tapi ada beberapa skill yang perlu pribadinya itu yang perlu kita gali ya. Oh iya, Dan itu kan itu sangat sangat sulit karena pelaut itu bukan hanya kompetensinya, betul. kadang-kadang Soft skill. disiplin, soft skillnya Ya, itu juga perlu di ini kan, betul. Perlu digali, kadang-kadang itu yang sedikit diabaikan. diabaikan, betul, betul. Dia pandai, dia pekerja keras, tapi dia nggak pernah bertahan lama di atas kapal. Betul. Ternyata dia pribadi yang tidak menyenangkan, Betul, yang maunya berantem aja. betul. Itu mungkin komputer nggak bisa Nggak bisa mendeteksinya ya, deteksi, betul. tapi Itu dengan wawancara tuh ya, wawancara. itu dilakukan, Demikian. betul. Betul. Mungkin bisa diberikan contoh Pak di pelayaran Indonesia yang telah mengadop tentang CBT. Kalau perusahaan pelayaran yang setahu ini sebatas pengetahuan saya yang dangkal ini ya, Iya, iya. ada 2 perusahaan yang memiliki kita bilang simulator Simulator. yang sangat baik begini. Yang pertama itu ada di Surabaya, pelayarannya namanya Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari. Dia punya lembaga trainingnya kalau nggak salah Mote ya. Oh, Mote. Lalu Wintermar juga. Oh, Wintermar. Wintermar, karena saya bergerak di bidang offshore, saya hanya tahu teman-teman Teman-teman yang dari di offshore. ya, tahu. Saya nggak tahu apakah misalnya seperti Samudra Indonesia, Ya. Temas atau yang lain yang main Iya. di kapal-kapal kargo punya Simulator sesuatu yang seperti sama seperti ini. Oke. Biasanya mereka gunakan untuk internal use Iya, karena karyawannya banyak. betul, betul. Tapi juga mereka untuk publik juga, Publik. walaupun tidak terlalu gencar. Kayak dulu Pertamina ya, Pertamina Pertamina punya sendiri. punya Sekarang sendiri. ya, iya betul. Jadi Demikian. malah bisa untuk go ke selain Pertamina begitu bagi pelaksanaan. Betul. Seperti itu. Mungkin. Kalau yang saya tahu itu mungkin, Pak. Mungkin. Ya. Terima kasih Pak Kapten Arifin. Ada sedikit lagi mungkin Pak ini. Saya ingin melihat prospek Insa ke depan seperti apa dengan penggunaan industri CBT ini, Pak. Baik. Jadi jadi final output daripada CBT digabungkan dengan pelautnya adalah safety. Betul. Ya. Betul. Si pelaut menjadi lebih familiar dengan kemajuan teknologi, lebih bisa melihat bagaimana nanti dia di kapal bekerja dengan adanya CBT ini. Nah, kami sangat berharap bahwa ya ini akan menjadi kalau saya bilang multiplier agar pelaut-pelaut itu benar-benar siap naik atas kapal. Betul. Jadi keberhasilan dunia pelayaran juga kan salah satunya ditentukan oleh si pelautnya. Betul. Jadi kalaupun kapalnya bagus, kapalnya canggih, tapi pelautnya tidak capable, Betul. bukan cuma pelayaran yang rugi, tapi juga negara ini juga mungkin ya banyak sekali merasakan dampaknya, Pak. Jadi kami sangat berharap ini akan terus pemerintah membantu ya, Betul. membantu mengingatkan ke shipping company dan pelaut-pelautnya untuk selalu merefresh, Pak. Betul. Jadi tidak gaptek kalau kita bilang gitu ya. Betul. Ya memang selama ini kelihatan perusahaan pelayaran itu investasinya udah besar. Harga kapal aja udah Mahal sekali, Pak. Belum muatannya harganya M. Betul. Tapi kalau diawaki oleh kapal yang tidak kompeten dan tidak sesuai, itu dampaknya perusahaan pelayaran rugi. Pengakuan mungkin secara internasional juga mungkin kurang bagus terhadap perkembangan. Jadi Pak Rudiana, saya suka bicara sama teman-teman saya ya. Kadang kita menyeleksi sopir kita yang untuk membawa Alphard itu detail sekali. Betul. Harga Alphard 2 miliar. Betul. Sekarang harga, kita nggak usah ngomong kapal-kapal kontainer besar lah. Kapal harbor tak aja harganya 80 miliar. Betul. Masa tidak lebih detail lagi kita menyeleksi calon kapten kita yang membawa kapalnya? Ya, karena kan kapal itu menghasilkan revenue yang besar ya. Betul. Maka sequalified mungkin lah kalau bisa. Betul. Jadi apapun training-training yang untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menjamin bahwa bisnis kita itu akan aman di tangan dia, di tangannya dia, maka kita akan support, Pak. Betul. Oke. Siap. Terima kasih. Mungkin yang terakhir, Pak. Siap. Harapan Insa ke depan seperti apa, Pak? Ya, harapannya kalau kita secara general itu pemerintah melihat bahwa
Indonesia itu adalah negara maritim, negara Setuju. kepulauan yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya kapal niaga. Kita nggak akan membangun jembatan dari Surabaya ke Balikpapan, dari Makassar ke Nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak sudah. mungkin, nggak Kita akan hidup dengan kapal. Betul, Sampai saat ini kapal akan terus berlayar dengan pelautnya. betul. Maka selain kapal memiliki teknologi yang selalu berkembang, si pelaut juga harus sama. Terima kasih. Nah, semua ini kalau bisa diimbangi oleh support pemerintah, Sisi SDM ya. sisi SDM, sisi Peralatan menunjang. perhatian, struktur pemerintahan, juga misalnya masalah dalam sisi pendanaan, Pak. Pendanaan. Jadi apapun yang berkaitan dengan dunia maritim mungkin akan sebaiknya harapan kami itu dibuat lebih besar. lebih besar, lebih lunak, lebih simpel gitu, Betul, Pak. betul. Jadi orang nggak takut investasi kapal gitu, Pak. Betul. Mungkin itu, Pak, dari kami, Oke. Pak. Terima kasih Pak Kapten Jenal. Ini sangat menarik ya pembicaraan pada hari ini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih mengetahui lagi tentang dunia maritim itu apa sih, perusahaan pelayaran itu seperti apa sih. Kadang-kadang kita keluh kesahnya hanya tahunya dari sisi pendidikan, ternyata dari sisi pelayaran juga mempunyai keluhan dan harapan ya ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan pembicaraan pada ini ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat insan maritim. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa ketemu lagi Pak Kapten Jenal. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Selamat pagi. Boleh salaman? Kau boleh salaman. Boleh dong salaman. Salaman begini ya. Siap. Jadi di depan kamera Pak. Sini. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lancar kan? Lancar. Sudah. Gas.